Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil review jurnal dari artikel media bantu simulasi distribusi panas pada batang konduktor menggunakan pendekatan finite difference dari jurnal Semnas Ristek. Latar belakang penelitian. Mahasiswa sering kesulitan menyelesaikan persamaan distribusi panas secara manual karena kompleksitasnya. Metode numerik seperti finite difference digunakan sebagai alternatif yang mengaplikasikan ekspansi deret Taylor dalam mengaproksimasi nilai turunan. Pembelajaran fisika masih mengandalkan buku teks, menyebabkan kesulitan dalam memahami konsep distribusi panas. Oleh karena itu, perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat media simulasi distribusi panas pada batang konduktor menggunakan persamaan diferensial parsial dan metode numerik, finite difference. Algoritma ditulis dalam MATLAB dengan GUI untuk analisis efektif dan efisien dengan visualisasi grafik dalam 2 dan 3 dimensi. Inovasi ini diharapkan memperbaiki pemahaman pembelajaran distribusi panas pada batang konduktor. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 4 tahap utama. Yang pertama adalah studi pustaka, di mana studi pustaka dilakukan untuk memahami proses distribusi panas pada batang konduktor dan memperoleh informasi tentang perkembangan bidang tersebut. Kemudian yang kedua adalah analisis numerik, dilakukan menggunakan metode finite difference, di mana metode tersebut adalah skema eksplisit, implisit, dan Craig-Nicholson untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial distribusi panas. Kemudian penyelesaian ini dilakukan dengan bantuan program MATLAB untuk menentukan distribusi panas pada titik-titik tertentu dan waktu yang tertentu. Kemudian yang ketiga adalah hasil analisis numerik digunakan untuk membuat GUI yang memungkinkan perhitungan dan simulasi distribusi panas pada batang konduktor. Kemudian yang terakhir adalah tahap analisis sistem fisis, dilakukan untuk memahami implikasi dari hasil perhitungan dan simulasi distribusi panas. Dalam pembahasan penelitian ini, algoritma perhitungan distribusi panas ditulis dalam bahasa pemrograman MATLAB dan ditampilkan dalam bentuk grafik user interface, yaitu GUI, di mana GUI yang dibuat terdiri dari 2 jendela, yaitu jendela yang pertama adalah berupa cover dan jendela yang kedua berupa simulasi distribusi panas pada batang konduktor. Pada jendela pertama dapat dipilih simulasi atau menu keluar. Jika pengguna memiliki menu simulasi, maka akan muncul jendela kedua. Sedangkan jika pengguna memilih menu keluar, maka GUI akan tertutup. Kelebihan penelitian yang pertama, efektivitas dan efisiensi. Penggunaan metode numerik finite difference dengan bantuan MATLAB memungkinkan perhitungan yang cepat dan akurat, meningkatkan efektivitas penelitian. Yang kedua, inovasi media pembelajaran. Pembuatan GUI sebagai media bantu dalam pembelajaran distribusi panas dapat membantu mahasiswa memahami konsep dengan lebih baik. Lanjut, keterbatasan penelitian. Ada 3. Yang pertama, keterbatasan kompleksitas. Nah, meskipun metode numerik memberikan solusi yang akurat, pembatasan pada kompleksitas fenomena yang dapat dimodelkan dapat menjadi keterbatasan. Nah, terus yang kedua, ketergantungan pada software. Penggunaan MATLAB sebagai platform untuk utama dapat membatasi aksesibilitas dan ketergantungan pada perangkat lunak yang tertentu. Nah, terus yang terakhir adalah yang ketiga, keterbatasan analisis. Meskipun GUI dapat menyajikan hasil dengan lebih interaktif, analisis yang lebih dalam memungkinkan pendekatan tambahan di luar lingkup penelitian ini. Oke, terima kasih. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa analisis persamaan diferensial parsial distribusi panas pada batang konduktor menggunakan metode finite difference dengan bantuan software MATLAB dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan waktu perhitungan yang cepat dan tingkat akurasi yang tinggi. Media bantuan merupakan GUI yang dikembangkan peneliti, dapat menjadi inovasi dalam pembelajaran distribusi panas pada batang konduktor. Saran untuk
penelitian selanjutnya adalah melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperbaiki GUI simulasi distribusi panas sehingga dapat menyajikan analisis yang lebih lengkap.